Halo, kembali lagi di bidang studi Muluk 2 atau Bahasa Inggris. Kali ini judul kita adalah Parts of Speech in English atau jenis-jenis kata dalam bahasa Inggris. Di sini sudah ada tulisannya saya buat. Mari kita baca sama-sama ya. Part of speech dalam bahasa Indonesia berarti jenis-jenis kata atau kelas-kelas kata. Disebut parts of speech bagian-bagian dari ucapan atau bagian-bagian dari kalimat. Karena kata-kata ini merupakan suatu sistem yang diperlukan untuk membuat sebuah kalimat tanpa melihat tugas atau fungsinya masing-masing. Jadi, kata-kata itu merupakan bahan dasar di dalam sebuah bangunan kalimat, bukan fungsi. Ingat ya, bahan dasar, bukan fungsi. Mengapa demikian? Karena sebuah kata bisa mempunyai beberapa fungsi dalam kalimat. Nah, di sini bagian-bagian dari kalimat ada 7. Yang pertama noun, pronoun, verbs, adjectives, adverbs, prepositions, dan conjunctions. Nah, di sini kan ada 7. Terlalu panjang untuk kita bahas, jadi kita bagi 2. Yang pertama kita bahas bagian pertama yang kita bahas adalah 1, 2, 3, dan 4. Nanti kelanjutannya 5, 6, dan 7. Nah, yang pertama noun atau kata benda. Yang kedua pronoun atau kata ganti. Yang ketiga verbs atau kata kerja. Dan yang keempat adalah adjectives atau kata sifat. Nah, yang pertama, kata benda. Kata benda adalah kata yang menunjukkan suatu benda, baik itu benda mati ataupun benda hidup. Nah, noun ini ada banyak jenisnya, tapi kita bahas dasarnya saja dulu. Kata benda, contohnya pen atau pulpen. Ini adalah contoh benda mati. Cat atau kucing. Ini adalah contoh benda hidup. Selanjutnya kita ke pronoun atau kata ganti. Nah, pronoun ini adalah kata yang menggantikan sesuatu tanpa merubah artinya. Jadi, kata ganti kamu harus menghafal subjek. Subjek itu ada 7. I, you, we, they, he, she, dan yang terakhir adalah it. Coba sama-sama kita ulang ya. 1, 2, 3. I, you, we, they, he, she, it. Oke. I artinya adalah saya. You artinya adalah kamu atau kalian. You itu boleh kamu atau kalian ya, tergantung dari orang yang kamu bilang. Misalnya kamu menunjuk you kepada satu orang, berarti artinya kamu. Tetapi kalau kamu menunjuk you kepada banyak orang, berarti artinya kalian. Selanjutnya kita ke we. We adalah kita atau bisa juga kami. Selanjutnya kita ke they.
They adalah mereka. Nah, he, she, it ini memiliki arti yang sama, hanya saja subjeknya berbeda. He dipakai artinya adalah dia untuk laki-laki. She artinya juga dia, tapi ini kita sebutkan kalau dia perempuan. Dan yang terakhir adalah it. It ini adalah itu yang kita pakaikan kepada hewan atau benda. Nggak boleh kita bilang kepada manusia, nggak boleh ya. Sebentar ya, oke ini dia. Nah, pronoun atau kata ganti, kamu harus hafal ketujuh subjek ini ya. I, you, we, they, he, she, it. Jadi contohnya, kalau ayah berarti he. Kenapa ayah menjadi he? Karena dia adalah laki-laki. Ibu, pronounnya adalah she. Kenapa she? Karena ibu adalah perempuan. Dan cat, pronounnya adalah it, karena cat adalah seekor hewan. Oke, mengerti sampai di sini ya? Sekarang kita masuk ke verb atau kata kerja. Verb adalah kata yang menerangkan suatu pekerjaan yang dilakukan. Jadi contohnya misalnya run atau lari. Eat atau makan. Ya, ingat ya, verbs adalah kata kerja atau kata yang menerangkan suatu pekerjaan yang dilakukan. Oke. Selanjutnya adalah adjectives atau kata sifat. Adjective atau kata sifat. Adjectives adalah kata yang menerangkan sifat suatu benda. Bukan sifat buruk, sifat jahat manusia, bukan ya. Bisa juga, tapi bukan itu maksudnya. Kata sifat contohnya seperti fat atau gemuk. Contohnya lagi smart atau pintar. Contoh satu lagi, tall atau tinggi. Iya. Jadi itu dia ya contohnya dari noun, pronoun, verb, dan adjective. Sekarang coba kamu hafal keempat part of speech tersebut. Lalu buatkan catatannya di buku tulis kamu. Lalu foto dan kirim ke saya seperti biasa ya. Minggu depan kita lanjut lagi untuk part of speech-nya. Terima kasih.
Tuhan Yesus memberkati kita semua.